2013. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara mengambil tempat. Pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pancasila, Dasar Dharma Pramuka. Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan adab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan Laporan Ketua Pelaksana. Laporan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Pramuka ke-52 tahun 2013. 1. Dasar kegiatan. A. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. B. Program kerja Warcap Pasaman. Kedua, waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 25 September tahun 2013 di lapangan terminal Kecamatan Panti. 3. Kegiatan yang dilaksanakan. 1. Peringatan Hari Pramuka. Kedua, apel akbar Gerakan Pramuka Warcap Pasaman. 4. Peserta. Sebagai peserta dalam kegiatan ini, seluruh utusan pramuka, penggalang, penegak, pembina, dan kamambikus se-Kabupaten Pasaman yang terdiri dari 1. Kuaran Tigonagari 75 orang. 2. Kuaran Simpati 80 orang. 3. Kuaran Bonjol 121 orang. 4. Kuaran Lubus Kaping 120 orang. 5. Kuaran Padang Lugur 199 orang. 6. Kuaran Dua Koto 107 orang. 7. Kuaran Rau Selatan 140 orang. 8. Kuaran Rau 174 orang. 9. Kuaran Rau Utara 88 orang. 10. Kuaran Rau Mapatunggul. Kami ulangi, Kuaran Mapatunggul 90 orang. 11. Kuaran Mapatunggul Selatan 40 orang. 12. Kuaran Panti 1100 orang. 5. Pelaksana kegiatan ini dilaksanakan oleh Kuaran Panti bekerja sama dengan Kuarcap 0308 Pasaman. 6. Penutup, demikian laporan ini kami sampaikan. Sebelum kami mohon kepada kakak Kamambicak kiranya berkenan memberi amanah. Terima kasih.
saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasaman, Pak Kajari dan Ketua Pengadilan Agama Lubis Kaping yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya membacakan sambutan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada peringatan Hari Pramuka ke-52 tahun 2013. Yang terhormat kakak-kakak Ketua Mabida, Mabicap Gerakan Pramuka, kakak-kakak pimpinan Kuarda, Kuarcap, dan Kuaran Gerakan Pramuka, kakak-kakak pelatih dan instruktur Gerakan Pramuka, kakak-kakak pembina gugus depan, adik-adik pramuka yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pramuka. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk memperingati Hari Pramuka ke-52 yang jatuh pada tanggal 14 Agustus 2013. Selaku pimpinan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, perkenankan saya pada kesempatan yang berbahagia ini menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka ke-52 kepada segenap keluarga besar Gerakan Pramuka dimanapun berada. Semoga peringatan Hari Pramuka kali ini dapat lebih mendorong perkembangan dan kemandirian Gerakan Pramuka untuk mempercepat keberhasilan dalam upaya pembentukan karakter kaum muda yang lebih baik, sehingga dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta calon pemimpin bangsa yang lebih handal pada masa depan. Kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang berbahagia, era globalisasi dewasa ini penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Akan tetapi manusia tetap merupakan faktor penentu yang paling utama. Untuk itulah kita ingin membangun manusia yang memiliki karakter, serta membangun bangsa yang memiliki watak yang kuat. Bukan hanya membangun manusia dan kaum muda cerdas yang menguasai ilmu pengetahuan, akan tetapi juga kaum muda yang tangguh kepribadiannya, luhur budi pekertinya, hidup dalam kerukunan, kompak, serta selalu bersatu dan menjunjung kesatuan dan persatuan Indonesia. Oleh karena itu adalah merupakan kewajiban kita bersama dalam menyelenggarakan pendidikan untuk kaum muda, tidak hanya menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi sejogjanya pula menekankan pentingnya pembentukan watak dan kepribadian. Pendidikan yang terlalu menekankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sementara itu mengabaikan pembentukan watak dan kepribadian adalah disesatkan. Oleh sebab itu, pada seluruh pembina meminta untuk lebih perhatian pada pembentukan watak dan kepribadian. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, sesungguhnya lah pada saat ini kaum muda dihadapkan pada dua masalah besar, yaitu yang berkaitan dengan masalah sosial dan masalah kebangsaan. Masalah sosial meliputi penggunaan obat-obat terlarang, hubungan seksual pranikah, dan aborsi yang disebabkan pergaulan bebas, perkelahian, tawuran, dan kekerasan, serta kriminalitas remaja. Sedangkan masalah kebangsaan meliputi antara lain solidaritas sosial semakin rendah, semangat kebangsaan semakin rendah, semangat bela negara juga semakin rendah, dan semangat persatuan dan kesatuan
persatuan juga semakin memudar. Hampir setiap hari mass media cetak dan elektronik memberitakan bahwa gambaran kaum muda kita yang tawuran, perkelahian, rendahnya rasa hormat kaum muda kepada yang lebih tua, perubahan gaya hidup yang menjurus pada perilaku yang tidak sehat, meningkatnya perilaku merokok pada usia muda, tingginya angka putus sekolah, serta sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya keterampilan yang dimiliki. Permasalahan ini tentu saja sangat memprihatinkan kita semua. Untuk kepentingan bangsa dan negara pada masa depan, berbagai masalah atau tantangan yang dihadapi tersebut tentu saja harus segera dapat ditanggulangi. Disinilah menjadi penting peranan gerakan pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk kaum muda yang berkarakter, menanamkan semangat kebangsaan, dan meningkatkan keterampilan. Untuk itulah kerjasama dengan berbagai pihak sangat diharapkan, karena kaum muda adalah merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia yang harus diselamatkan dari cengkraman berbagai persoalan dan masalah. Pendidikan kepramukaan sebagai salah satu pilar pendidikan kaum muda di Indonesia dituntut dapat lebih berkontribusi secara nyata dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam menyelesaikan masalah kaum muda. Kakak-kakak sekalian yang berbahagia, paling tidak dalam 7 tahun terakhir ini tercatat 3 milestone perkembangan gerakan permukaan yang berhasil dicapai. Yang pertama, Bapak Presiden RI telah mencanangkan kembali revitalisasi pramuka pada HUT Pramuka pada tahun 2006 yang saat ini tampak keberhasilannya dengan semakin maraknya kegiatan kepramukaan di berbagai daerah. Pada saat ini gerakan pramuka telah berhasil memperbarui sistem pendidikan kepramukaan, di mana gerakan pramuka telah memiliki kurikulum baru, sistem akreditasi gugus depan, serta sertifikasi dan lisensi para pembina. Dengan sistem pendidikan kepramukaan yang baru tersebut telah masuk dalam tahap uji coba, khususnya sistem akreditasi, sertifikasi, dan lisensi yang nantinya akan diberlakukan secara nasional. Kedua, terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka yang memperkuat legalitas pramuka di negeri ini. Dengan telah terbitnya undang-undang tersebut, maka pelaksanaan pendidikan kepramukaan saat ini tidak lagi hanya sekedar mengisi masa senggang kaum muda dengan berbagai kegiatan yang positif, akan tetapi telah meningkat menjadi kewajiban setiap warga negara untuk mengimplementasikannya. Ketiga, masuknya pendidikan kepramukaan ke dalam kurikulum 2013 sebagai ekstrakurikuler wajib yang konon mulai tahun 2013 ini telah diberlakukan. Khusus untuk milestone yang ketiga ini, gerakan pramuka dapat memahami sepenuhnya latar belakang rencana menjadikan pendidikan kepramukaan sebagai mata pelajaran ekstrakurikuler wajib. Permasalahan yang dihadapi oleh kaum muda Indonesia pada saat ini memang telah sangat mengkhawatirkan. Hanya saja disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku secara internasional. Gerakan pramuka lebih menekankan tidak pada ketetapan wajibnya, melainkan bagaimana secara bersungguh-sungguh menggalakkan pendidikan kepramukaan di sekolah. Untuk itu seyogyanya lah diwajibkan mengikuti pendidikan kepramukaan di sekolah, melainkan mendirikan gugus depan gerakan pramuka di setiap sekolah. Sedangkan kehendak untuk meningkatkan cakupan sehingga semua murid sekolah ikut dalam pendidikan kepramukaan kiranya dapat dicapai melalui 2
berbahagia ini, perkenankan pula saya mengajak kakak-kakak, anggota dewasa Gerakan Pramuka, dapat lebih merapatkan barisan, menyatukan gerak langkah untuk percepatan dalam pembentukan karakter kaum muda Indonesia. Pada peringatan Hari Pramuka ke-52 ini, perkenankan saya atas nama Kuartir Nasional Gerakan Pramuka ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan bagi perkembangan dan kemajuan Gerakan Pramuka. Pada para pimpinan Kuartir, Kuartir Cabang, Kuartir Ranting, Gerakan Pramuka, dan para pembina Pramuka di seluruh Indonesia, saya menghimbau kiranya terdapat secara bersama-sama meningkatkan kualitas buku depan sebagai wahana pendidikan karakter bangsa. Tema Hari Pramuka ke-52 ini adalah wujudkan bangsa yang berkarakter dan bermartabat melalui Gerakan Pramuka. Menyatakan bahwa komitmen Gerakan Pramuka sangat tinggi terhadap pembentukan karakter bangsa yang lebih baik. Selanjutnya dalam kesempatan berbahagia ini, perkenankan pula saya menyampaikan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu Gerakan Pramuka. Dan ucapan terima kasih ini terutama saya sampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada Bapak-Bapak Ibu Menteri, kepada Bapak-Bapak dan Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota di seluruh Indonesia. Begitupun ucapan terima kasih saya sampaikan kepada segenap pimpinan lembaga legislatif yang selama ini telah membantu dalam memperjuangkan alokasi anggaran untuk Gerakan Pramuka. Tanpa bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu semua, tidak mungkin revitalisasi Gerakan Pramuka dapat kita laksanakan. Seterusnya, pada para penerima penghargaan dari Gerakan Pramuka saya sampaikan selamat. Terima kasih dan penghargaan atas jasa-jasa, pengabdian dan kerjasama selama ini dalam meningkatkan aktivitas Gerakan Pramuka. Semoga penghargaan yang telah diberikan dapat memacu, dapat lagi membantu Gerakan Pramuka dalam mencapai tujuannya. Akhirnya, semoga upaya yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Satu Pramuka untuk satu Indonesia. Jayalah Pramuka dan jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 14 Agustus 2013. Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Ketua Profesor Dr. Haji Azrul Azwar, MPH. Andika Bayangkari. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan. Kepada pembina upacara. Hormat. Terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah hadir mengikuti upacara hari ulang tahun Pramuka yang ke-52, termasuk kepada seluruh panitia yang telah sukses
sukses menyelenggarakan kegiatan ulang tahun Pramuka yang ke-52 di Kabupaten Pasaman. Kemudian kepada adik-adik sekalian dan seluruh warga masyarakat Kecamatan Panti, saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa tanggal 8 Oktober yang akan datang itu adalah ulang tahun kabupaten kita, Kabupaten Pasaman yang sama-sama kita cintai. Ada berbagai kegiatan yang kita laksanakan memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pasaman. Ada 48 kegiatan yang terpusat di berbagai kecamatan kita. Saya minta pada seluruh adik-adik dan seluruh warga masyarakat dapat mengikuti kegiatan tersebut untuk memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Pasaman yang ke-68. Itu saja, sekali lagi terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan hari ulang tahun Pramuka yang ke-52. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.